Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Aulia. Ilmu sebagai produk. Ilmu sebagai produk berarti ilmu merupakan kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah sebagai sistem pengetahuan. Ilmu menurut salah satu maknanya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu mengenai sesuatu pokok soal atau objek materi yang berdasarkan suatu titik pusat minat atau objek formal. Objek formal dan objek materi ini kemudian membentuk sasaran yang sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Landasan ilmu. Dalam pembahasan filsafat ilmu, kita mengenal dimensi-dimensi filosofis sebagai landasan ilmu. Yang pertama yaitu ada ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Yang kedua yaitu ada epistemologi, yaitu membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi ini suatu teori pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada aksiologi, yaitu ilmu yang membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapat. Aksiologi yang berusaha menjawab pertanyaan, apa sih itu ilmu? Yang selanjutnya yaitu ada objek ilmu, yaitu sasaran pokok atau tujuan penyelidikan keilmuan baik itu objek material dan objek forma. Objek material ilmu adalah hal yang bahan atau menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek forma adalah sudut pandang pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Kedua objek ini memiliki keterkaitan. Selanjutnya yaitu ada sarana berpikir ilmiah. Adapun sarana berpikir ilmiah adalah yang pertama yaitu bahasa. Yang dimaksud dengan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada matematika dan logika, yaitu mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sehingga mudah diikuti dan dilacak kembali kebenarannya. Yang dimaksud dengan deduktif adalah suatu metode yang menyampaikan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtun. Dan yang terakhir yaitu ada statistika, yang mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif untuk mencari konsep-konsep umum yang bisa diandalkan. Yang dimaksud dengan induksi adalah metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi ilmu. Ada beberapa peneliti yang hanya menaruh minat hanya pada penelitian ilmiah murni dan tidak mempunyai tujuan lain daripada menambah atau mendalami pengetahuan. Namun ada beberapa peneliti yang mengadakan penelitian dengan tujuan eksplisit menemukan penemuan-penemuan baru. Di sini kemudian muncul klasifikasi ilmu menjadi ilmu-ilmu teoris dan ilmu praktis. Selanjutnya yaitu ada struktur ilmu. Struktur ilmu sendiri adalah ketersaling kaitan antara kesekumpulan pengetahuan yang terdiri dari komponen-komponen agar dapat menjadi dasar teoris atau memberikan penjelasan. Jadi kesimpulannya adalah ilmu sebagai produk adalah ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis sebagai hasil dari aktivitas proses ilmiah dengan mempergunakan metodologi ilmiah sebagai prosedur untuk mendapatkan produk keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Wah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.